Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ramadan kita. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, di hari yang penuh berkah ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat berharga, bukan berlian dan bukan juga emas, tapi perhiasan yang paling mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa itu? Yaitu wanita solihah. Nah, kita akan membahas tema kita bersama dengan wanita yang begitu hebat seperti emas dan berlian. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Ibu Haja Istianah MA, beliau merupakan dosen prodi ilmu hadis dan beliau juga merupakan seorang penulis ya Bu, yang aktif di media sosial. Bukan begitu Bu? Nah Bu, Rasulullah pernah bersabda Bu, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus sholihah. Dunia ini adalah perhiasan. Nah, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita sholihah. Nah, mengapa sih Bu wanita itu disebut sebagai perhiasan dunia? Baik, terima kasih. Hadis bahwa wanita adalah perhiasan ya. Sebetulnya apa itu perhiasan? Perhiasan itu adalah sesuatu yang ketika dipandang itu menyenangkan. Iya. Jadi ketika kita memandang sesuatu menyenangkan, itu terlihat indah, pasti di sini itu akan merasakan ketenangan, ya, kesenangan. Nah, bagaimana dalam relasi rumah tangga? Hadis tadi ketika Nabi bersabda bahwa dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang solihah. Sebetulnya ketika memahami hadis itu tidak hanya ditujukan kepada perempuan. Ya. Iya, tidak hanya ditujukan kepada perempuan. Jadi karena waktu itu Nabi kan menyampaikan kepada laki-laki. Jadi makanya perhiasan bagi laki-laki adalah perempuan yang solihah. Lah bagaimana perhiasan bagi perempuan? Tentunya adalah laki-laki yang solih. Masya Allah. Jadi hadis itu perlu dimanai dalam teorinya Kiai Fakihuddin Abdul Qadir. Itu beliau dengan teorinya yaitu qiraah mubadalah. Hadis itu perlu dipahami adanya kesalingan. Jadi hadis itu tidak hanya ditujukan kepada perempuan tetapi juga laki-laki. Nah, dalam rumah tangga yang dituntut untuk menjadi baik, solih, ini solihah, ini baik laki-laki dan perempuan sama-sama dituntut untuk menjadi baik. Perempuan, hiasan perempuan adalah laki-laki yang solih. Dan hiasan laki-laki adalah perempuan yang solihah. Nah, ketika dalam rumah tangga itu hanya perempuan saja yang ingin menjadi baik, nah ini ada ketimpangan. Jadi laki-laki dan perempuan tentu mengidolakan rumah tangga itu ya sosok perempuan yang solihah dan perempuan sosok laki-laki yang solih. Jadi kalau selama ini memang yang sering disuarakan perempuan itu harus nurut, perempuan itu harus manut, kan begitu. Tetapi bagaimana laki-laki yang bisa mengayomi, bisa memuliakan istri, itu jarang sekali disuarakan. Nah, jadi hadis tadi ad-dunya mata itu tidak hanya ditujukan kepada perempuan kalau dipahami secara qiraah mubadalah. Jadi hadis itu ya perlu dipahami secara kesalingan supaya tidak timpang. Jadi dunia ini indah ketika laki-laki juga solih, perempuan juga solihah.
Nah, karena dalam rumah tangga itu di dalam Al-Qur'an kan rumah tangga itu diibaratkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Relasi dalam rumah tangga itu ibarat libas. Apa libas itu? Pakaian. Pakaian. Fungsi pakaian itu untuk apa? Fungsi pakaian itu untuk menghangatkan tubuh. Fungsi pakaian itu untuk menutup aurat. Nah, maka dalam relasi suami istri masing-masing itu sebagai libas, ya kan, untuk menutup aurat, untuk menghangatkan, untuk saling menghormati, saling menghargai, saling menuangkan air bening yang mendamaikan. Yang tidak boleh adalah saling menuntut. Karena di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika mau mencari ya sosok istri atau suami yang sempurna sampai di ujung dunia itu tidak akan dapat. Kalau ingin sempurna, tumbuh bersama dengan saling menyempurnakan, saling menghargai, saling menghormati. Karena dalam rumah tangga itu ibarat rumah. Nah, rumah tempat kita untuk pulang, tempat kita untuk bercerita, tempat kita untuk berbagi tatkala sedih, tatkala gundah, tatkala banyak masalah, nah tempat kembali pulang. Jadi ketika suami ada masalah, bagaimana istri itu bisa memberikan, menuangkan tadi air bening yang mendamaikan. Demikian ketika istri itu bercerita, curhat, istri itu ingin suaranya itu didengar. Betul. Didengarkan saja itu sudah senang. Betul. Ya, jadi laki-laki itu harus memahami bagaimana seni dalam merawat keluarga. Karena keluarga itu harus dirawat, karena pernikahan itu adalah ibadah terpanjang, ibadah terlama, dan harapannya menua bersama sampai sesurga bersama. Amin, amin, amin. Ya, jadi makanya perempuan atau laki-laki di situ sama-sama menjadi perhiasan, bukan hanya perempuan. Kalau hadis itu dipahami secara qiraah mubadalah menggunakan teorinya Kiai Fakihuddin Abdul Qadir. Jadi tidak hanya ditujukan kepada perempuan, karena pada waktu itu Nabi memang bersabdanya sama laki-laki. Coba kalau sama perempuan, tentu perhiasan dunia adalah laki-laki yang soleh. Nah, sebagai seorang laki-laki, sebagai dalam rumah tangga ini, kepala rumah tangga, tentu harus wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, ini yang seringkali ya terlupakan, perempuan itu harus nurut, harus taat. Nah, nurut tentunya kalau suaminya itu juga mengajarkan tentang kebaikan. Tapi kalau tidak kebaikan kan perempuan boleh menolak. Gitu. Ya. Nah, makanya laki-laki ini juga harus wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, tidak melakukan tindak kekerasan, karena kita sering mendengar, kita sering melihat bagaimana maraknya ya tindak kekerasan. KDRT, ya KDRT itu yang dilakukan oleh orang yang terdekat, orang yang sebetulnya kita cintai, yaitu adalah suami. Ya, ini terjadi. Ya, banyak kisah-kisah, bahkan dari dampak dari KDRT ini sehingga menimbulkan trauma, bahkan sampai bisa mau bunuh diri juga. Karena apa? Karena dia saking khawatir, takut nanti kalau dia melapor bisa jadi tindakannya itu semakin keras. Bahkan ada yang itu tabu masalah keluarga, sebetulnya kekerasan dalam rumah tangga itu harus dilaporkan, itu bukan hal yang tabu. Karena itu sudah melakukan kekerasan dan itu tidak boleh. Nah, ini terjadi, makanya di dalam rumah tangga sebelum menikah itu juga perlu ya hal-hal yang dibicarakan. Nanti rumah tangga ini mau dibawa kemana, dimusyawarahkan. Jadi ada sesuatu itu harus dimusyawarahkan dengan baik.
Karena dalam rumah tangga itu ibarat kapal berlayar pasti akan ada badai. Nah, ketika ada badai itu tidak bisa dilalui sendiri. Nah, ini suami istri juga harus melalui bersama-sama. Sehingga nanti sampai ke dermaga selamat, rumah tangganya tidak oleng. Nah, itu suami istri itu punya tugas yang sama untuk merawat. Bahkan di dalam Al-Quran itu pernikahan adalah perjanjian yang agung, perjanjian yang kokoh, misalkan itu. Nah, itu harus dirawat. Yang merawat itu tidak hanya istri, tapi suami dan istri sama-sama merawat itu agar ikatan pernikahannya itu tetap kokoh, tidak putus di tengah jalan, meskipun badai menghantam. Ya, badai menerjang, tapi bismillah bersama-sama. Ya, ikatan itu kita genggam, kita ikat betul ya supaya bisa ikatannya itu bisa erat, yaitu tadi saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Yang tidak boleh adalah saling menuntut. Oke. Baik Bu, untuk selanjutnya ya Bu, Ya, menurut Ibu perempuan seperti apa sih atau laki-laki seperti apa yang diinginkan dari hadis tersebut? ya, tentunya baik laki-laki dan perempuan. Kalau hadis itu kan perlu dipahami kesalingan ya. Tentu laki perempuan dulu ya, ini perempuan itu yang menyenangkan hatinya ketika dipandang. Nah, kecantikan ini terkait dengan cantik fisik ya Mbak, itu relatif. Ya, masing-masing orang itu menurut si A, oh dia cantik, menurut si B, oh dia tidak cantik. Nah, kalau kecantikan fisik ini kan relatif. Kecantikan fisik ini bisa sirna. Karena apa? Karena terkait dengan usia, bertambahnya usia, kulit bisa keriput, ya kan? Tidak cantik lagi seperti dulu. Tetapi kalau yang cantik ini hatinya, nah, ini suami akan senang, suami akan tenang, karena meskipun usianya sudah sudah lanjut ya. Usia itu kan hanya deretan angka-angka, tetapi hatinya ini masih cantik dipandang. Ya tetap taat sama suami, tetap mengajak kepada kebaikan. Demikian pula dengan perempuan, tentu juga menginginkan sosok laki-laki yang bertanggung jawab, sosok laki-laki yang bisa memuliakan istrinya. Seperti apa gambaran laki-laki yang solih, yang memuliakan istrinya? Nah, itu ini kan pandangannya beda-beda ya. Tapi kalau menurut Ibu ya Mbak ya, tentunya laki-laki yang bisa menghargai, menghormati, memuliakan istrinya dan bisa tolong menolong dalam hal contoh peran-peran domestik. Peran domestik ini jangan hanya dipikul oleh perempuan, karena itu akan memberatkan. Bahwa perempuan nanti akan terasa berat. Nah, ketika apalagi perempuan itu ketika bekerja. Nah, ini bebannya kan peran ganda. Nah, terkait dengan pekerjaan ruang domestik seperti membersihkan rumah, memasak, menyapu, itu kan sebetulnya bisa dilakukan oleh siapa saja. Bagi istri maupun suami yang mempunyai waktu luang, ya kan bisa dilakukan, tidak harus menunggu istri, apalagi kalau istri itu menjadi tulang punggung keluarga. Nah, ini laki-laki tidak tabu untuk memegang sapu, membantu istri, karena itu juga bagian ibadah. Karena menikah itu adalah ibadah. Jadi jangan ada kotak-kotak, oh ini pekerjaan istri, tidak boleh. Jadi harus sama-sama, karena tadi perkawinan adalah ikatan yang kokoh, yang diikat dua-duanya itu punya tanggung jawab untuk merawatnya.
Maka dalam rumah tangga baik laki-laki maupun perempuan, ayo bersama-sama ya punya tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan ya ruang-ruang domestik. Nah, ini bukan pekerjaan perempuan seperti memasak, membersihkan rumah, itu bukan kodrat perempuan. Itu adalah sebuah keterampilan yang bisa dilakukan baik laki-laki dan perempuan. Karena dalam Al-Quran sendiri tidak ada teks Al-Quran yang menyebutkan bahwa pekerjaan ruang domestik itu adalah kodrat perempuan. Karena laki-laki dan perempuan adalah setara, sama-sama sebagai hamba Allah, hanya kepada Allah menghamba. Baik. Ya Allah sekali ya. Baik teman-teman, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Baik teman-teman, masih bersama kita, bersama saya dan Ibu Istianah MA. Nah Bu, setelah kita memahami, setelah kita mengetahui hadis yang membahas tentang wanita atau perempuan yang sholihah, saya jadi makin tambah tertarik nih Bu. Ya. Untuk mengetahui jati diri seorang perempuan lebih dalam Bu. Nah, bagaimana sih Bu kedudukan dan juga keutamaan sebagai seorang perempuan, baik dalam rumah tangga ataupun dalam masyarakat sosial? Ya, baik, terima kasih. Kalau bertanya tentang kedudukan perempuan ya, kita perlu menengok sejarah bahwa pada masa jahiliyah perempuan itu sangat direndahkan. Iya betul. Perempuan itu layaknya barang, perempuan bisa diwarisi, bisa diperjualbelikan. Nah, kemudian Islam datang untuk mengangkat, memuliakan harkat kedudukan perempuan. Yang tadinya perempuan dianggap lemah, yang perempuan tadinya dianggap aib. Bahkan perempuan baru lahir, ketika lahir bayi-bayi perempuan, baru membuka mata. Istilahnya kan gitu ya, baru membuka mata mungkin berapa jam, ternyata perempuan, bayi-bayi perempuan itu juga harus menutup mata karena dikubur hidup-hidup. Nah, Islam datang untuk mengangkat harkat martabat perempuan. Perempuan diberikan kedudukan yang tinggi, yang mulia. Di dalam Al-Quran, ya laki-laki dan perempuan adalah setara, sama-sama sebagai hamba Allah. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Maka di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi laki-laki yang yang baik atau perempuan yang baik. Nah, ini kan tingkat kedudukan seorang hamba itu tidak ditentukan dari jenis kelaminnya, tapi dilihat dari ketakwaannya. Ya kan, ini Islam ini mengangkat harkat martabat perempuan yang tadinya direndahkan, dilemahkan. Karena apa? Karena keperempuanannya. Maka Islam hadir untuk memuliakan perempuan. Dan makanya tadi terkait dengan ruang domestik ya. Iya, tadi ruang domestik bahwa Nabi sendiri itu memberikan contoh ya dalam keluarga ya. Nabi itu juga menjahit sandal, Nabi itu juga memerah susu. Nah, ini Nabi memberikan contoh teladan yang baik. Beliau sebagai seorang rasul ya suri teladan yang baik, meskipun di tengah masyarakat ya perempuan itu termarginalkan dengan belenggu budaya patriarki yang sangat kuat ya di pada masa jahiliyah, dan sampai sekarang juga itu masih ada di tengah-tengah kita. Contoh ya, perempuan termarginalkan. Perempuan itu tidak usah sekolah tinggi-tinggi, so nanti dia akan di dapur. Ya, ngapain dia sekolah tinggi-tinggi? Akan sia-sia, ya kan? Membuang-buang waktu. Ibu sering mendengar seperti itu. Bahkan
ketika ibu masih kecil itu juga ngapain toh? Kok perempuan tuh sekolah tinggi-tinggi? Justru perempuan itu juga harus sekolah tinggi. Kenapa? Karena perempuan itu nantinya akan menjadi ibu. Perempuan itu kan ibu kehidupan. Dari rahimnya lahir dan tumbuh generasi baru. Nah, dengan perempuan yang berpendidikan tentu wawasannya juga luas. Dalam mendidik anak juga menggunakan ilmu, ya kan? Karena ini penting. Jadi perempuan dalam belenggu budaya patriarki yang sangat kuat, sehingga tadi seringkali terdengar di tengah masyarakat perempuan itu tidak usah sekolah, toh nantinya akan di dapur. Nah ini lagi-lagi dapur itu bukan pekerjaan domestik, itu bukan kodrat perempuan. Itu bisa dikerjakan baik laki-laki dan perempuan. Karena Nabi sendiri itu sudah memberikan contoh kalau beliau juga mengerjakan pekerjaan rumah domestik. Nah ini sebetulnya belenggu budaya patriarki yang sangat kuat inilah. Perempuan itu harus terus berjuang. Maka perempuan itu harus berpendidikan. Ya ini alhamdulillah adik-adik dari prodi ilmu hadis ya, banyak perempuan-perempuan yang mengkaji hadis karena sudah dicontohkan oleh Sayyidah Aisyah. Beliau adalah perempuan yang cerdas, beliau perempuan yang banyak meriwayatkan hadis, terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan perempuan. Nah, baik. Tadi kan membahas ini ya Bu, tentang parenting seorang ibu ya. Iya. Nah, di sini juga mungkin saya banyak melihat ya Bu, ya seorang perempuan itu beliau memiliki pendidikan yang tinggi, namun jadi waktunya itu jadi habis untuk bekerja Bu. Jadi anak-anaknya nanti dititipin ke orang atau dicariin suster baru. Nah gitu kan, jadi nanti hubungan antara ibu dan anak jadi agak renggang ya Bu. Nah itu bagaimana Bu? Ya, ini memang fenomena ketika perempuan bekerja di ruang publik. Ya, apakah nanti anaknya terlantar, dititipkan, atau gimana, ya kan? Nah, dalam mengasuh anak itu kan tanggung jawab bersama. Tidak hanya dari perempuan, ya seorang ibu, tapi juga dari bapak. Ya, ketika ibu bekerja, apakah anaknya terlantar? Tidak. Bahkan banyak perempuan-perempuan yang bekerja, anaknya juga berhasil. Nah ini bagaimana memang ketika perempuan bekerja, ini tantangannya lebih berat. Karena harus bisa mensinergikan, ya mengkompromikan antara tugas kantor dengan perannya sebagai seorang ibu, sebagai istri. Nah ini memang tidak mudah. Tapi insya Allah perempuan-perempuan yang bekerja itu bisa. Ya, faktanya tadi banyak perempuan-perempuan yang bekerja di ruang publik, putra-putrinya juga menjadi putra-putri yang sukses ya dalam pendidikannya. Ya ini sudah. Nah ini juga salah satu untuk melemahkan perempuan itu memang tempatnya di rumah. Tempat terbaik perempuan di rumah, tempat terindah perempuan di rumah. Ini seringkali kan seperti itu. Bahkan memang ada hadis jihad perempuan itu dalam rumah gitu. Kalau hadis itu dipahami apa adanya secara tekstual, ya perempuan itu akan terkurung di dalam rumah, dia tidak pernah melihat betapa indahnya dunia. Jadi hadis itu tidak boleh dipahami secara tekstual dengan merumahkan perempuan. Jadi kalau perempuan itu di rumah, siapa yang menjadi dokter perempuan? Siapa yang menjadi guru perempuan? Siapa yang menjadi insinyur perempuan? Nah ini kan perlu, ya contoh umpamanya Mbak ya, perempuan itu juga perlu duduk menjadi anggota DPR, ya kan di parlemen. Kenapa? Karena ada ya hal-hal, contoh tentang mengesahkan undang-undang tentang KDRT, tentang keperempuanan. Lah itu perempuan perlu dilibatkan karena apa? Yang ditangani aja terkait perempuan.
Nah, inilah pentingnya perempuan juga duduk di ruang politik. Jadi tidak hanya didominasi oleh laki-laki, itu tadi karena budaya patriarki yang sangat kuat. Ya, makanya perempuan ini punya PR besar bagaimana mampu menerobos belenggu budaya patriarki yang sangat kuat. Tapi memang ketika perempuan itu bekerja di ruang publik, itu tugasnya memang berat, tidak mudah. Tapi insya Allah bisa, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, terus merangkap juga pekerjaannya di kantor, insya Allah itu bisa. Terus kemudian anak-anak apakah harus dititipkan ke orang? Sebetulnya ada lembaga-lembaga yang menurut ibu sangat bagus, anak di pondok, dimasukkan pondok pesantren. Di pondok pesantren ini kan pendidikan yang mengajarkan tentang nilai-nilai agama. Juga tentang ilmu pengetahuan umum. Jadi ketika perempuan bekerja, anaknya bisa dimasukkan ke pesantren, bisa pesantren tahfidz, bisa pesantren yang mendalami tentang baca kitab. Kan banyak pilihan. Nanti disesuaikan dengan keinginan putra-putrinya. Atau sekolah-sekolah yang boarding school dan sebagainya. Tidak terus semata-mata dititipkan ke rewang, tidak. Tentu meskipun ada rewang, ada yang membantu di dalam rumah, ini terkait dengan mendidik anak itu harus dihandle sendiri oleh seorang ibu dan ayahnya. Betul. Karena figur seorang ibu, seorang bapak, karena anak itu adalah peniru ulung. Apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, itu akan ditiru. Berarti kita sebagai calon seorang ibu nih ya Bu, bagi kita harus bisa membagi waktu sebaik mungkin ya Bu. Betul. Untuk keluarga, untuk pekerjaan, dan lain sebagainya. Makanya terkait ruang domestik itu jangan ditumpahkan semua kepada istri atau perempuan. Coba mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau istri mencuci piring, memasak, membersihkan rumah, yang lain sudah istirahat, perempuan ini belum selesai pekerjaan. Nah, itu makanya sebagai seorang suami atau laki-laki punya empati, karena itu bukan tugas istri semata, itu tugas bersama supaya istri tidak kepayahan, tidak terlalu berat. Dan disitulah Nabi juga memberikan contoh teladan yang baik gitu. Makanya bagi laki-laki ya, pamannya pulang kerja. Nah, ini seringkali kan laki-laki pulang kerja itu dilayani, dibuatkan teh, main HP, tapi sementara perempuan pulang kerja masih berhadapan dengan ruang domestik. Ini kan tentu ada ketimpangan ya Mbak ya. Maka bagaimana laki-laki juga jangan terus meskipun istri membuatkan teh ya nggak apa-apa, itu pahala ya, tapi ya membantu ya menyelesaikan pekerjaan rumah. Kan sama-sama juga dapat pahala. Kalau ingin dapat pahala karena menikah itu juga pahala. Maka pahala itu bisa istilahnya itu didapat ya semuanya baik dari istri dan suami begitu. Oke, baik. Berarti seorang laki-laki itu juga harus berinisiatif sendiri ya Bu, tanpa disuruh dari seorang. Tanpa disuruh, tanpa dimintain tolong. Karena itu tadi sebagai seorang pemimpin, ya kan tentu kan, oh ini kok kepayahan, saya bantu cuci piring, bantu menyapu, itu bukan hal yang tabu. Bukan tabu. Ya, itu meringankan, dan itu kalau suami mau seperti itu istri di sini hatinya itu pasti akan merasa senang karena menyenangkan hati. Itu termasuk juga laki-laki yang mampu membantu istri, yang disenangi istri. Jadi istri itu tidak hanya terus dikasih uang banyak selesai, tidak. Ya, jadi juga peran-peran seperti itu. Kalau umpamanya suami tidak bisa membantu, ada yang membantu di rumah, ya enggak apa-apa. Kalau tidak ada yang membantu, suami juga harus
tahu sendiri tanpa harus dimintain tolong. Atau kalau suami mungkin belum terbiasa, kalau di rumah didikan orang tua itu kan belum terbiasa. Sebagai istri tidak ada salahnya, Mas minta tolong dibantu. Nah, gitu. Caranya seperti itu. Harus pakai lemah lembut juga ya, Bu. Mas minta tolong dibantu. Nanti kalau sudah selesai, Mas terima kasih ya bantuannya. Nah, itu tadi. Ini kan saling menghargai, saling menghormati. Jangan dengan teriak-teriak, ya ampun. Jadi itu sebetulnya ada teknik caranya tadi. Seni merawat cinta dalam rumah tangga. Dengan tiga kata ajaib saya pernah dengar nih, Bu. Ada kata minta tolong, maaf, dan terima kasih. Tiga kata itu jangan dilewatkan. Jadi sama anak juga seperti itu, ketika umpamanya anak itu membantu, terima kasih ya Dek, Ibu sudah dibantu. Nah, kalau umpamanya anak, Dek minta tolong diambilkan sapu, minta tolong sampahnya dibuang. Itu kan beda ketika sampahnya dibuang, karena kan beda. Enak ya, nah, itulah ada seni, ya ada tekniknya. Nah, dalam rumah tangga itu perlu dirawat dengan seperti itu sehingga tumbuh subur. Ya, kalau hujan deras itu menumbuhkan tumbuhan, maka dalam rumah tangga dengan kata-kata seperti itu juga akan menumbuhkan yang tadinya juga mungkin cintanya itu sudah kering, ya kerontang, bahkan layu, maka harus dipupuk supaya tumbuh dengan subur. Iya, baik. Karena rumah tangga itu kan rumah sebagai tempat untuk pulang, rumah yang menyejukkan, yang menyenangkan, yang mendamaikan, sehingga jangan sampai itu berpaling pulang ke rumah yang lain begitu. Iya. Maka harus dirawat dengan baik. Yang merawat itu tidak hanya istri, suami juga harus merawat. Jadi dua-duanya harus merawat. Maka tadi pernikahan adalah perjanjian yang kokoh, perjanjian yang kuat, yang diikat, ya kan, dengan melibatkan Allah. Ya, misalkan golido, maka itu harus terus-menerus dipupuk, dirawat, ya. Dan merawatnya itu yang berat. Ibarat kaca ya Mbak ya. Kaca itu kalau sudah pecah, itu akan sulit ya ditata, ya dipertemukan lagi. Maka rumah tangga itu juga seperti itu. Kalau sudah pecah sulit nanti disatukan. Maka jangan sampai rumah tangga itu pecah. Maka sebelum menikah, dalam mencari jodoh itu juga perlu hati-hati, ya tentunya jodoh yang kriteria yang seperti dicontohkan oleh Nabi, ya kan? Jadi menikah itu jangan asal Modal cinta ya, Bu. Modal cinta saja, atau jangan hanya alih status saja. Oh, teman-teman saya sudah menikah, saya ini. Jangan seperti itu ya. Ya, jadi perlu juga melihat karena nanti akan menjadi kepala rumah tangga, menjadi bapak dari anak kita, ya kan? Tentu juga harus ya yang pengetahuan agamanya yang harus kita didahulukan. Kalau cantik fisik, ya itu kecantikan fisik itu bisa sirna, ya bisa menua, tapi kalau cantik hatinya itu akan menua bersama, insya Allah sampai sesurga bersama. Amin. Itulah sakinah, mawaddah, warahmah, dan berkah hingga sampai ke surga. Baik teman-teman, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah setia menonton kita. Ya, kita kembali lagi masih bersama saya dan Ibu Istiana. Nah, ini Bu, di segmen terakhir Bu, saya ingin menanyakan Bu, tips dan trik agar kita menjadi perhiasan terbaik, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Ya, setiap orang, baik laki-laki dan perempuan, tentunya ingin tampil menjadi baik. Makanya kita harus terus berproses, belajar, terus dan belajar agar menjadi manusia yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, mengikuti ajaran Rasulullah,
dengan berpedoman Al-Quran dan hadis. Karena dua sumber utama itu sebagai petunjuk, semoga kita tidak berada di lorong yang gelap. Maka baik laki-laki dan perempuan, kita sama-sama sebagai khalifah Allah di muka bumi dan terus berusaha untuk menjadi baik, bukan menjadi yang terbaik ya, tapi menjadi baik. Nah, itu kan harus diusahakan, mulai proses. Maka ini berkaitan dengan Ramadan ini juga sebetulnya mengasah kita untuk menjadi pribadi yang baik, menjadi manusia-manusia yang bertakwa, karena tujuan dari puasa adalah agar menjadi manusia yang bertakwa. Nah, ini kan perlu kita usahakan untuk menjadi baik, karena di dunia ini adalah tempatnya menanam. Maka tanamkanlah kebaikan-kebaikanmu, ya, karena kebaikanmu itu akan terus mengalir meskipun nafas kita sudah terhenti, dan mengalirnya itu akan kembali kepada diri kita dan menjadi energi yang positif. Maka teruslah kita belajar untuk terus belajar dan belajar, jangan pernah mengenal titik henti. Karena semuanya itu menjadi proses, ya. Tidak menjadi yang terbaik, tapi belajar untuk menjadi pribadi yang baik. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu adalah milik Allah. Maka baik laki-laki dan perempuan, ya teruslah belajar agar menjadi pribadi yang baik. Dalam rumah tangga itu juga terus belajar. Ya tidak ada yang superior. Ya. Jadi sama-sama adalah setara membangun rumah tangga bersama, ya, saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, saling menumbuhkan cinta. Ketika dalam rumah tangga itu mungkin jarang bertemu ya, karena jarak dan sebagainya, maka bagaimana baik laki-laki dan perempuan itu bisa menjaga dirinya. Dan makanya teruslah belajar menjadi pribadi yang baik. Karena itu harus diusahakan terus-menerus gitu. Itu ya. Jadi Ibu kira seperti itu ya. Jadi kita harus terus berproses ya, agar langkah kita itu semoga dituntun oleh Allah ya menuju langkah yang baik. Sehingga mudah-mudahan nanti kita juga berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik di dalam surganya. Amin. Nah, ini momentum kebetulan ini juga berkaitan dengan Ramadan. Ini kesempatan yang bagus, ya, bulan yang penuh berkah, melimpah. Mari kita bersama-sama terus menebarkan kebaikan demi kebaikan, karena berbuat baik itu tidak mengenal batas usia, ya. Jadi kebaikan, teruslah kita menebarkan kebaikan di muka bumi, sehingga kita sebagai khalifah Allah, ya, kita menyadari peran kita. Semoga kita tidak merugi dalam menjalankan peran sebagai khalifah Allah. Tentu ada dua peran, yaitu yang pertama adalah sebagai hamba Allah, hanya kepada Allah menghamba, dan yang kedua tadi sebagai wakil Allah di muka bumi. Tentu kita harus bagaimana menebarkan kebaikan di muka bumi dengan merawat, diantaranya juga ada merawat alam. Merawat alam itu karena bumi, alam ini adalah rumah kita, juga harus kita rawat. Karena ini juga tempat tinggal kita, ibarat tadi dalam rumah tangga harus kita rawat, bumi juga begitu. Maka dalam merawat bumi ini, merawat alam, kita isi, ya kan, dengan hal-hal yang baik. Kita tidak boleh mengeksploitasi alam, karena antara
alam dan perempuan ini ada hubungan yang sangat erat. Perempuan diberi rahim, melalui rahimnya tumbuh, ya kan, lahir generasi baru, dan alam adalah rahim, ya kan, dan yang akan menumbuhkan tumbuhan. Maka antara alam dan perempuan harus dirawat dan dijaga dengan baik. Alam dan perempuan alam tidak boleh dieksploitasi, dan perempuan tidak boleh dia mendapatkan tindak kekerasan, dan itu semua dilakukan oleh laki-laki. Nah, maka dua-duanya harus dirawat dengan baik. Sudah Bu, apa ada tambahan lagi? Ibu kira sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih Bu Istiana. Iya, sama-sama. Yang sudah menemani kita dalam podcast Ramadan kali ini. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Iya. Nah, teman-teman semuanya, bisa kita simpulkan dari penjelasan Ibu Hajiah Istiana tadi, perhiasan itu banyak sekali. Tetapi seiring berjalannya waktu, perhiasan itu akan pudar. Emas bisa pudar, berlian pun juga bisa retak. Nah, tetapi perhiasan bagi seorang wanita, perhiasan wanita solihah itu akan terus bersinar hingga akhirat. Bahkan sampai ke akhirat ya. Jadi mari kita berusaha untuk menjadi yang terbaik, perhiasan yang terbaik di sisi Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi orang-orang di sekitar kita juga. Nah, tidak perlu menjadi sempurna, tetapi kita harus tetap berusaha. Semoga podcast kita kali ini akan menjadikan motivasi bagi kita semua. Amin. Jangan lupa di-share ke teman-teman dan media sosial kalian ya. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.